Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Kita masuk ke bab 2 tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Meskipun kamu di rumah, kamu tetap semangat mengikuti pelajaran dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jika kamu perhatikan tentang tanaman pisang, kamu akan selalu melihat tunas di sekitar tanaman pisang tersebut. Nah, pada saat induk akan mati, tunas itu dikelilingi oleh sebuah tumbuhan menjadi individu baru. Demikian juga pada hewan, misalnya kucing yang menghasilkan keturunan dahulu sebelum mengalami kematian. Kamu lihat perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pertumbuhan itu ada dua, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Yang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada dua, alami dan buatan. Sedangkan yang generatif juga ada dua, tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Kamu lihat perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan, ada tunas, ada ubi batang, ada ubi lapis, ubi akar, rimpang, geragi, tunas. Nah, tunas, contoh, kamu lihat tambu. Lanjut, ubi batang, ya, pada kentang, ubi lapis, pada bawang, ya, kamu lihat itu. Ubi akar. Nah, ubi akar yang berbentuk umbi-umbian di situ. Apa umbi-umbian? Kamu lihat ada tales, itu termasuk umbi-umbian ya. Akar rimpang. Akar rimpang. Akar rimpang atau disebut rizoma, yaitu bagian batang yang berluas-luas yang tumbuh yang horizontal di dalam tanah. Nah, pada setiap tumbuhan ruas itu ada tunas tumbuh yang menjadi individu baru. Contohnya jahe, kamu lihat jahe itu. Geragi atau stalon terjadi pada tanaman stroberi, ya, itu geragi. Tunas adventif terjadi pada tumbuhan yang di samping tanamannya, di samping daunnya itu ada tunas tumbuh lagi, namanya cocor bebek. Itu kan kamu lihat sendiri kan, di pekaranganmu juga banyak sekali tuh. Lanjut, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ada menyangkok, menempel, merunduk, dan menyambung. Juga menyetek. Mencangkok. Nah, kamu lihat cara-caranya itu. Menempel. Persis seperti menyangkok, tapi hanya kalau di okulasi ini menempel. Jadi tanaman yang ada tunasnya itu kita kerat, ya, kita kerat sehingga mata tunasnya tumbuh lagi. Cara menempelnya harus yang bagus, jadi menjadi individu baru. Merunduk. Merunduk kamu lihat, biasanya dilakukan pada tanaman yang mempunyai ranting atau cabang yang panjang dan lenturnya seperti pada kembang kertas atau bougainville atau alamanda. Kalau dalam bahasa Jawa itu bunga mertega, warnanya kuning. Menyambung. Menyambung yaitu untuk menggabungkan dua sifat tumbuhan yang berbeda. Dalam menyambung, kamu lihat pada ujung ranting dan ujung batang, pada ujung cabangnya secara keseluruhan. Kamu lihat A, B, C, dan D caranya menyambung, disambung ya. Ada yang pakai huruf V, ada yang pakai huruf ini dikerat ya, itu kamu lihat W, ya W atau V itu ya. Menyetek. Ya, menyetek pada batang biasanya dipotong 20 cm. Kemudian menanamkan batang ke dalam tanah
arah mata tunas dari batang dibenamkan hendaknya menghadap ke atas. Nah, kamu lihat itu terjadi pada pohong, bahasa Jawanya ya, di pohong itu. Pengambiakan generatif pada tumbuhan tingkat rendah. Ada konjugasi, isogem, pembentukan spora. Pada tumbuhan generatif, tumbuhan tingkat tinggi, ada yang gymnospermae, ada yang angiospermae. Kamu perhatikan di sini ya, ada Strobilus betina, ada yang Strobilus jantan. Pada tumbuhan angiospermae, kamu mungkin nanti saya harus melihat tugasmu, ada bentuk mahkota, kelopak bunga, bakal biji, tanaman bunga, kepala sari, benang sari, putik, dan tangkai putik. Kamu menggambar seperti di contoh di angiospermae dan fungsinya. Jangan lupa nanti kamu sebutkan fungsinya juga. Perkembangbiakan pada hewan. Kamu lihat di situ, perkembangbiakan pada hewan itu ada dua, perkembangbiakan secara vegetatif, perkembangbiakan secara generatif. Kalau yang vegetatif bisa membelah diri dan tunas, tapi kalau perkembangbiakan generatif ada ikan, kata, reptil, burung, mamalia bisa dikategorikan pada sistem hewan tingkat tinggi. Contoh pada membelah diri, ya kamu lihat itu amuba, ya. Sedangkan tunas kamu lihat itu hidra. Lanjut, perkembangbiakan ikan, ya. Satu contoh di situ kamu lihat di dalam ikan bisa disebut dalam bentuk kelas Pisces. Kalau yang katak bisa disebut reptilia. Kalau yang di reptil sama melata ya. Kamu lihat reproduksinya. Perkembangbiakan burung atau disebut aves, ya. Aves itu perkembangbiakannya, alat reproduksinya betina dan jantan kamu lihat. Lanjutnya perkembangbiakan pada mamalia. Ada perkembangbiakan jantan, ada perkembangbiakan betina. Sekarang penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Teknologi pada sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan ada untuk menyiapkan atau penyambungan disebut gen, sedangkan yang pengklonan ada cloning, dan inseminasi itu buatan, bahasa Jawanya buatan ya. Sedangkan untuk bayi tabung atau disebut fertilisasi in vitro. Penyisipan atau menyambung pada gen. Kamu lihat di situ, ya. Bakteri yang mengandung gen asing itu dibiakkan. Sifat-sifatnya bisa kedelai dan bisa tomat. Sedangkan yang cloning secara yang tidak kawin bisa terbuat dari kultur jaringan dan cloning pada hewan. Kultur jaringan terjadi pada wortel, ya, terjadi pada wortel yang diputus yang mana ada bagian batang atau bagian akar atau bagian ujung. Cloning pada hewan itu terjadi pada katak, ya, namanya metamorfosis. Inseminasi buatan, jadi buatan dari manusia. Caranya mengawinkan adalah diminta bantuan manusia, jadi, supaya apa? Meningkatkan produksi ternak yang bagus. Kalau pada sapi diambil dagingnya dan diambil susunya. Bayi tabung atau disebut fertilisasi in vitro. Apa itu?
Pembuahan itu dilakukan dalam suatu tabung yang berasal dari kultur yang kondisinya sama dengan tubuh induknya. Sedangkan embrionya ditanam di induk dan siap diangkat sampai lahir. Kelangsungan hidup organisme. Kelangsungan hidup organisme bisa juga beradaptasi dan seleksi alam. Saya lanjutkan pada adaptasi. Adaptasi ada morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Seleksi alam. Bisa kamu lihat ya, bagaimana itu seleksi alam dari makhluk hidup yang mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama. Contohnya pada makhluk hidup, apabila yang musnah akan memilih makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Karena tidak mampu untuk menyesuaikan, dia akan musnah. Kesimpulannya, untuk reproduksi hewan dan tumbuhan itu terbagi-bagi ada 3 itu tadi ya. Reproduksi tumbuhan, reproduksi hewan, dan kelangsungan hidup. Dah, mungkin kalian sudah tahu semuanya pelajaran ini. Ya, kamu jawab di pertanyaan. Dah, sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.